Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para mahasiswa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya di dalam menjalani perkuliahan hari ini. Nah, jadi pertemuan ketiga kita itu memiliki topik tentang classification and assessment of abnormal behavior. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara mengklasifikasi gitu, ada atau tidaknya gangguan dan cara bagaimana melakukan assessment terhadap perilaku abnormal itu sendiri. Kita mulai dari cerita tentang Jerry. Nah, Jerry ini mengalami panic attack gitu ya, serangan panik ketika sedang berkendara. Nah, jadi di sini kita bisa melihat adanya interaksi antara interviewer dan juga Jerry. Nah, jadi interviewer terlebih dahulu mempersilahkan masuk, kemudian menanyakan bahwa eh, apa yang membawa Jerry hadir di klinik. Gitu. Kemudian Jerry mengemukakan bahwa ia mengalami panic attack, misalnya gitu ya. Nah, jadi interviewer kemudian menggali bagaimana ia mengalaminya, gitu, dan apa yang dirasakannya. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bagaimana interaksi antara interviewer dan Jerry. Baik. Nah, untuk menilai perilaku abnormal, psikolog dan profesional kesehatan mental lainnya bisa menggunakan wawancara klinis seperti yang dilakukan oleh Jerry dan interviewernya. Dan ada juga cara-cara yang lain, misalnya tes psikologis, penilaian perilaku, dan fisiologis. Nah, sistem klasifikasi yang paling umum digunakan saat ini sebagian besar merupakan hasil dari perluasan karyanya Kraepelin. Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Bagaimana Kraepelin memberikan ide-ide dan kontribusi pemikiran di tentang gangguan psikologis atau gangguan mental. Baik, jadi acuan yang sering digunakan itu adalah Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association. Nah, karena diterbitkan oleh American Psychiatric Association, psikiatri gitu ya. Nah, jadi DSM-5 ini banyak mengadopsi model medis gitu. Baik, lanjut. Mengapa penting untuk mengklasifikasikan perilaku abnormal? Jadi misalnya kenapa kita penting untuk menerapkan bahwa kita perlu mengklasifikasi nih ada atau tidak adanya gangguan. Oke. Ada 3 alasan penting. Yang pertama, klasifikasi adalah inti dari sains. Jadi kalau peneliti tidak melabel atau mengorganisir pola perilaku abnormal, maka para peneliti tidak dapat mengkomunikasikan temuan mereka dan progres untuk memahami gangguan ini dapat terhenti. Kemudian yang kedua, keputusan penting dibuat atas dasar klasifikasi. Jadi ada beberapa gangguan psikologis tertentu merespon lebih baik pada satu terapi daripada terapi lainnya atau daripada obat lainnya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi membantu peneliti mengidentifikasi populasi dengan pola perilaku abnormal yang serupa. Jadi dengan bantuan pengklasifikasian, jadi ahli medis atau eh, peneliti itu bisa mengklasifikasikan kelompok orang yang mengalami depresi. Jadi ini contohnya saja. Nah, dengan bisa mengelompokkan, ya bisa ada kemungkinan bagaimana mengetahui apa nih asal mula depresi dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya mengklasifikasi pola perilaku abnormal? Nah,
Cara mengklasifikasi pola perilaku abnormal itu bisa diacu menggunakan DSM ini. Nah, DSM diperkenalkan pada tahun 1952. Versi terbaru yang diterbitkan itu pada tahun 2013 adalah DSM-5. Nah, tapi manual diagnostik yang paling banyak digunakan di dunia itu adalah World Health Organization International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem atau ICD. Nah, dalam DSM, pola-pola perilaku abnormal diklasifikasikan sebagai gangguan mental. Nah, jadi ICD ini sendiri terhubung juga dengan DSM, gitu ya. Nah, gangguan mental melibatkan tekanan emosional, biasanya depresi atau kecemasan. Nah, juga bisa gangguan fungsi yang signifikan, yang bisa mengganggu atau membuat kesulitan di dalam memenuhi tanggung jawab di tempat kerja, di keluarga, atau di masyarakat pada umumnya. Atau perilaku beresiko untuk mengalami penderitaan, seperti rasa sakit, cacat, atau kematian, misalnya upaya bunuh diri, penggunaan obat berbahaya secara berulang. Oke. DSM dan model perilaku abnormal ini menjelaskan bahwa penyebab sebagian besar gangguan mental itu sebenarnya masih belum jelas. Jadi beberapa gangguan mungkin murni penyebab biologis, sedangkan yang lain mungkin memiliki penyebab psikologis, yang lain lagi mungkin sebagian besar paling baik dijelaskan dalam model multifaktorial yang memperhitungkan interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, misalnya sosioekonomi, sosiokultural, dan etnis, dan juga lingkungan fisik. Nah, psikolog sendiri sering menggunakan istilah gangguan psikologis daripada gangguan mental. Karena apa? Karena pola perilaku abnormal itu kan juga melibatkan gangguan signifikan yang mengganggu fungsi psikologis seseorang, gitu ya. Nah, dengan menggunakan sistem klasifikasi DSM, dokter mendiagnosis dengan mencocokkan gejala dan perilaku klien dengan kriteria khusus atau simptom yang menentukan gangguan mental tertentu. Nah, di dalam DSM-5 dibagi menjadi 20 kategori umum gangguan mental. Oke, kita lihat salah satu gangguan generalized anxiety, gitu ya. Kita lihat ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 simptom. Gitu. Nah, coba kita lihat di B, contohnya saja, the individual find it difficult to control the worry. Jadi, individu itu mengalami kesulitan di dalam mengelola kekhawatirannya, gitu. Nah, lalu kita lihat juga bahwa yang di nomor D misalnya gitu ya, kecemasan, kekhawatiran, atau simptom fisik itu dikarenakan adanya distress yang signifikan atau kerusakan di dalam fungsi area di sosial, okupasional, atau important area lainnya. Jadi, ketika kita melihat adanya pola perilaku berulang yang terjadi pada seseorang, kita bisa mencocokkan gitu ya, bagaimana diagnosa yang ada di generalized anxiety ini. Ini untuk kasus generalized anxiety, gitu. Ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa DSM-5 ini menganut kategorikal gitu ya. Jadi DSM itu didasarkan pada model kategorikal klasifikasi. Nah, jadi melihat ada atau tidak nih gangguan gitu. Jadi sama prinsipnya seperti misalnya dokter menentukan apakah si seseorang memiliki kanker atau tidak, gitu. Jadi mengkategorikan ada atau tidak. Nah, tapi di DSM-5 ini memperluas model kategorikalnya untuk memasukkan komponen dimensional untuk banyak gangguan. Nah, apalagi dimensional itu? Dimensional itu diartikan bahwa bagaimana nih tingkat keparahan dari gangguannya, tingkat gejalanya itu parahnya tuh ringan
atau parah sekali gitu. Nah, jadi di dalam DSM-5 untuk banyak gangguan, penilai tidak hanya menentukan apakah ada gangguan, tetapi juga menilai tingkat keparahan gejala gangguan dalam skala mulai dari ringan hingga sangat parah. Oke, sebagai tambahan informasi ada pula yang disebut dengan sindrom terikat budaya. Baik, apa yang disebut dengan sindrom terikat budaya? Nah, beberapa pola perilaku abnormal yang disebut sindrom terikat budaya itu terjadi di beberapa budaya, tetapi jarang atau tidak diketahui di budaya yang lain. Oke, contoh di Jepang gitu ya. Ada yang disebut dengan gangguan Taijin Kyofusho atau yang disingkat dengan TKS. Nah, umum terjadi pada pria muda di Jepang, tetapi jarang terjadi di tempat lain, gitu ya. Nah, jadi di sini terikat kepada budaya Jepang yang memang tidak boleh misalnya mempermalukan atau tidak sopan kepada orang lain gitu. Nah, jadi gangguan ini tuh ditandai dengan rasa takut yang berlebihan untuk mempermalukan atau menyinggung orang lain. Oke, jadi orang dengan TKS ini mungkin dia dapat tersipu di depan orang lain bukan karena takut mempermalukan dirinya sendiri, tapi takut mempermalukan orang lain gitu. Nah, jadi dengan orang dengan gangguan TKS ini juga mungkin takut mengumumkan pikirannya dengan keras agar dia tidak menyinggung orang lain dengan tidak sengaja. Oke, sindrom terikat budaya di Amerika Serikat termasuk anoreksia nervosa dan identitas disosiatif gangguan. Sebelumnya disebut gangguan kepribadian ganda. Nah, pola perilaku abnormal ini pada dasarnya tidak diketahui dalam budaya yang kurang berkembang. Oke, lalu ada lagi contoh sindrom terikat budaya. Culture bound syndrome dari budaya yang lain. Ada amok, ada attack the nervous, ada Dutch syndrome, ada falling out or blacking out, ada ghost sickness, ada Koro syndrome, dan ada ZAR. Oke, baik. Amok gitu. Amok ini adalah suatu gangguan yang terutama terjadi pada laki-laki di bagian Tenggara Asia dan pulau-pulau Pasifik, serta budaya Puerto Rico dan Navajo di barat. Nah, jadi menggambarkan adanya satu episode disosiatif atau perubahan yang mendadak dalam kesadaran atau identitas dirinya. Jadi di mana orang yang biasanya normal itu bisa tiba-tiba menjadi gelap mata dan memukul orang lain, bahkan kadang sampai membunuh gitu ya. Nah, jadi selama episode ini orang mungkin merasa seperti bertindak secara otomatis gitu loh. Nah, jadi kekerasan dapat diarahkan pada orang lain atau objek dan seringkali juga disertai dengan persepsi yang seperti tadi gitu ya, dikejar-kejar seseorang. Jadi sebenarnya intinya dia tidak bisa berfungsi seperti biasa gitu di dalam episode tertentu. Nah, jadi amok ini berasal dari bahasa Malaysia atau amok, yang berarti artinya berperang dengan garang, gitu. Kemudian yang kedua, attack the nervous, attack of nervous itu di Amerika Latin dan Mediterania. Nah, jadi ciri paling umum adalah berteriak tidak terkendali, menangis terseduh-seduh, gemeteran, kemudian adanya perilaku fisik atau verbal yang agresif. Jadi sebenarnya episode ini pada umumnya didahului oleh adanya suatu peristiwa stres, misalnya mengenai keluarga. Contoh, menerima berita kematian seorang anggota keluarganya gitu. Jadi disertai dengan perasaan hilang kendali gitu ya. Lalu kemudian sindrom DAT.
Oke, suatu gangguan yang terutama ditemukan pada laki-laki India yang melibatkan kecemasan dan ketakutan yang intens atas habisnya semens ya, atau maaf seperti air mani gitu ya. Nah, jadi di dalam budaya India ada suatu kepercayaan populer bahwa hilangnya air mani tersebut itu bisa menghabiskan energi alami vital dari laki-laki. Oke. Selanjutnya jatuh falling out or blacking out itu terjadi di kelompok Amerika Serikat bagian selatan dan Karibia. Jadi gangguan ini melibatkan pingsan yang mendadak atau lemas secara mendadak dan kemudian walaupun matanya tetap terbuka tapi individu itu melaporkan tidak mampu melihat gitu loh. Jadi walaupun dia matanya terbuka gitu ya, tapi dia nggak bisa melihat. Oke, kemudian selanjutnya ghost sickness. Ini terjadi di orang Indian Amerika, melibatkan fokus pada roh-roh orang yang sudah mati gitu. Jadi di dalam sini itu bisa saja muncul halusinasi, hilangnya kesadaran, dan kadang-kadang ada perasaan bingung gitu. Oke, kemudian selanjutnya ada Koro. Di Cina dan beberapa negara Asia Selatan dan Timur lainnya. Oke. Sindrom ini mengacu pada kecemasan akut disertai ketakutan bahwa alat kelamin seseorang ini laki-laki bisa, perempuan bisa, itu bisa menyusut dan bisa menyebabkan kematian gitu. Oke. Selanjutnya ada ZAR. ZAR itu di Afrika Utara, dan Timur Tengah. Jadi untuk menggambarkan pengalaman kerasukan roh. Jadi kerasukan roh seringkali digunakan dalam budaya ini untuk menjelaskan episode disosiatif. Episode disosiatif itu adalah perubahan mendadak dalam kesadaran atau identitas. Jadi ditandai dengan teriakan-teriakan, membenturkan kepalanya ke dinding, tertawa, menyanyi, atau menangis. Gitu. Oke. Nah, di dalam DSM-5 ini sendiri terjadi banyak kontroversi karena ada yang perluasan gangguan yang seperti itu ya. Nah, contoh nih, ada gangguan baru di DSM-5 itu ada hoarding disorder, ada disruptive mood dysregulation disorder, ada mild and major neurocognitive disorder. Nah, hoarding disorder itu tuh mungkin para mahasiswa di sini beberapa sudah pernah melihat adanya kasus mungkin yang viral di media sosial, ada orang yang mengumpulkan sampah sampai menggunung yang gitu ya. Nah, jadi adanya kebutuhan kompulsifnya untuk mengumpulkan benda-benda gitu. Nah, ada yang mengumpulkan buku, ada yang mengumpulkan, tapi mengumpulkan di sini eksesif gitu ya, yang artinya memang berlebihan gitu. Mengumpulkan sampah juga. Nah, jadi klasifikasi diagnostiknya itu masuk ke dalam obsessive compulsive and related disorder. Oke. Kemudian disruptive mood dysregulation disorder, ada juga excessive temper tantrum pada anak. Jadi anak yang dengan temper tantrum yang berlebihan itu masuk ke dalam depressive disorder. Lalu kemudian ada mild and major neurocognitive disorder, adanya penolakan yang signifikan di dalam fungsi mental mencakup tentang pemikiran, memori, dan juga perhatian. Jadi neurocognitive disorder klasifikasinya. Nah, jadi perluasan-perluasan itu kan termasuk terhadap kontroversi tentang DSM-5 itu sendiri gitu. Karena ada beberapa ahli di bidang psikiatri yang mengatakan bahwa dengan perluasan gangguan maka akan semakin banyak orang yang masuk ke dalam kategori terganggu mentalnya gitu. Nah, kemudian yang kedua perubahan dalam klasifikasi gangguan mental. Nah, jadi dengan adanya perubahan-perubahan pengklasifikasiannya ini juga para ahli medis itu bisa mengalami kebingungan di dalam mengklasifikasi gangguan mental yang ada. Kemudian yang ketiga, perubahan kriteria diagnostik untuk gangguan tertentu. Ada juga yang pendapat bahwa tidak validitasnya itu tidak
sesuai gitu. Nah, kemudian yang keempat, di dalam proses pengembangannya juga banyak tidak melibatkan ahli-ahli yang ada di lapangan gitu. Nah, jadi kontroversinya ini ada 4 hal. Nah, sebenarnya kontroversi ini sebenarnya kenapa penting? Kita ambil tadi contohnya adanya perluasan gangguan gitu ya. Kita lihat tadi ada temper tantrum anak gitu. Temper tantrum anak yang berlebihan itu dimasukkan ke dalam gangguan tertentu. Nah, itu kan mengakibatkan treatment medis kepada si anak. Jadi, kalau misalnya penggunaan obat-obat psikiatri yang tidak sesuai dengan anak, itu kan juga bisa tidak tidak pas, dirasa tidak sesuai gitu, tidak tepat. Nah, inilah yang disebut yang dikritisi oleh seorang psikiatri Ellen Francis gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya manual diagnostik ini kan seperti pedoman gitu ya. Jadi ketika dokter itu mengidentifikasi dengan menggunakan pedoman itu, membuat konsep, mengklasifikasi, pada akhirnya menangani gangguan mental atau psikologis, itu kan konsekuensinya luas. Jadi banyak kontroversi yang ada di DSM-5 ini. Namun dalam keadaan terbaik, perubahan dalam praktik diagnostik yang spesifik yang disusun oleh DSM-5 ini itu bisa mengarah kepada perawatan pasien yang lebih baik. Karena sebenarnya kan spesifik. Gitu ya. Baik. Itu tadi DSM-5. Kita lanjut ke standar pengukuran. Nah, di dalam metode penilaian baik terhadap kategori diagnostik ini juga harus reliable dan harus valid. Sama seperti dalam membuat penelitian harus reliable dan juga valid. Yang pertama, reliabilitas. Mungkin teman-teman di sini juga sudah membahas ini di psikometri ya, atau di penelitian kuantitatif gitu ya. Nah, jadi reliabilitas adanya konsistensi internal antara kohesivitas atau saling keterkaitan antara item-item pada suatu tes atau skala. Nah, biasanya kan skala itu ada banyak indikator gitu ya. Nah, indikator itu kan juga harus terkait dengan indikator lainnya untuk membangun skala itu sendiri gitu. Nah, jadi itu yang dimaksud adanya saling keterkaitan antara item-item pada suatu tes. Oke, retest reliability. Nah, jadi konsistensi dari respon tes dari waktu ke waktu seperti diukur oleh reliabilitas tes itu harus sama. Misalnya kita menggunakan timbangan gitu ya. Misalnya saya menggunakan timbangan itu hari ini itu beratnya 47 misalnya gitu. Nah, tapi besok saya tes lagi ya juga masih 47. Kecuali kalau saya itu mungkin sakit parah gitu yang tidak mau makan atau segala macamnya gitu ya. Nah, kemudian integrator reliability. Jadi adanya konsistensi dan kesesuaian antara penilai. Jadi kalau misalnya saya menggunakan alat tes, kemudian ada ahli lain yang menggunakan alat tes tersebut, hasilnya sama. Oke. Lanjut ke validitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus mengukur apa yang ingin diukur. Jadi ada validitas konten, adanya validitas kriteria, validitas konstruk. Nah, validitas konten adalah derajat yang menunjukkan sejauh mana isi suatu tes merupakan suatu sampel yang representatif dari isi yang dirancang akan diukur oleh tes tersebut. Gitu. Nah, jadi sejauh mana isi gitu atau sampel-sampel di dalam tes tersebut itu bisa cukup representatif untuk mengukur apa yang ingin diukur. Jadi misalnya yang mau diukur itu adalah depresi gitulah. Nah, jadi item-item yang ada itu juga harus menunjukkan bahwa itu bisa mengukur depresi. Oke. Kemudian validitas kriteria. Derajat yang menunjukkan sejauh mana suatu tes berkolaborasi dengan suatu kriteria eksternal yang independen atau dengan suatu standar. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengukur antisocial personality disorder, alat tes ini bisa mengukur antisocial personality disorder gitu ya. Nah, jadi itu juga bisa seperti memprediksi bahwa
Jika memang seorang ini mengalami antisocial personality disorder, berarti kan tingkat kejahatannya itu kenakalannya misalnya itu lebih tinggi daripada orang lain. Oke. Kemudian validitas konstruk, derajat sejauh mana suatu tes berkorespondensi dengan model teoritis dari konstruk atau trait yang ingin diukur. Oke, jadi ini seperti misalnya kita mengukur kecemasan. Jadi kan kecemasan itu kan bukanlah suatu objek atau fenomena konkret gitu ya. Nah, jadi kecemasan itu tidak bisa diukur secara langsung, dihitung, ditimbang, atau disentuh. Nah, kecemasan adalah suatu konstruk teoritis yang membantu menjelaskan fenomena seperti jantung berdebar-debar atau mendadak, tidak mampu berbicara ketika akan mengajak seseorang misalnya gitu, atau jadi kecemasan secara tidak langsung itu dapat diukur dengan alat semacam self-report. Oke, baik. Metode dari assessment itu sendiri ada the clinical interview, the psychological test, neuropsychological assessment, behavioral assessment, cognitive assessment, dan physiological assessment. Oke, the clinical interview. Seperti yang cerita Jerry tadi, jadi sebagian besar wawancara itu mencakup topik-topik berikut. Yang pertama, mengidentifikasi data. Jadi, kalau misalnya ada klien yang datang gitu ya, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah informasi mengenai karakteristik sosiodemografi klien, alamat, nomor telepon, status perkawinan, usia, jenis kelamin, karakteristik ras, etnis, agama, pekerjaan, komposisi keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, deskripsi masalah yang muncul. Jadi bagaimana klien itu memandang masalahnya, perilaku pikiran atau perasaan mengganggu apa yang disampaikannya, bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi klien, kapan hal tersebut mulai muncul. Oke, kemudian sejarah psikososialnya, informasi yang menjelaskan riwayat perkembangan klien, riwayat pendidikan, sosial, dan pekerjaan, hubungan keluarga awal itu seperti apa. Lalu riwayat medis, pernah tidak mendapatkan perawatan medis sebelumnya gitu. Nah, apakah masalah ini merupakan episode yang berulang? Jadi misalnya pernah mengalami depresi sebelumnya atau sebelumnya pernah mengalami PTSD gitu-gitu ya. Nah, jadi yang kelima, masalah medis dan pengobatan. Nah, jadi mengacu pada deskripsi perawatan medis saat ini, termasuk kepada pengobatan. Ahli klinis akan memperhatikan cara-cara di mana masalah medis itu dapat mempengaruhi kehadiran masalah psikologis. Misalnya, ada obat untuk kondisi medis tertentu yang juga dapat mempengaruhi suasana hati atau mood seseorang. Oke, format wawancara ada 3, tidak terstruktur, semi terstruktur, dan yang terstruktur. Jadi kalau yang wawancara tidak terstruktur, ya cara bertanyanya itu tidak mengikuti format standar gitu ya. Yang kalau yang semi terstruktur, ahli klinis itu mengikuti garis besarnya saja, tetapi juga bisa memprobing atau secara bebas bertanya ketika melihat ada informasi-informasi atau informasi penting yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian wawancara terstruktur, ya memang sudah ditetapkan sebelumnya. Ada wawancara, ada list daftar pertanyaan yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, selama wawancara, dokter itu juga harus menilai fungsi kognitif klien dengan pemeriksaan status mental. Biasanya bagaimana penampilannya gitu ya. Nah, jadi jika ada orang yang datang penampilannya juga tidak rapi, tidak bersih misalnya gitu kan. Itu juga bisa menjadi catatan bagi dokter. Kemudian yang kedua, suasana hati. Bagaimana emosi klien pada saat wawancara? Apakah pada awalnya saja bisa diketahui bahwa orang tersebut mood-nya itu tidak baik, misalnya gitu ya. Jadi suasana emosi, suasana hati itu diperlukan untuk diketahui oleh dokter. Kemudian yang ketiga, tingkat perhatiannya. Bagaimana atensinya? Dia bisa fokus atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, proses perseptual dan berpikir. Nah,
cara dia menalar, atau cara dia membedakan yang mana realita dan hayalannya gitu ya, atau fantasi. Nah, lalu orientasi. Tahu nggak dia siapa dirinya? Tahu nggak dia itu, dia di hari apa? Dia ada di mana? Yang seperti itu. Tanggal saat ini. Lalu kemudian penilaian, mampu nggak dia membuat judgement di dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya, kan ada klien yang datang, dia tidak tahu lagi harus apa. Jadi sepanjang dia sehari-harinya, dia tidak melakukan apapun, dia tidak melakukan keputusan hidup yang sehat. Nah, itu termasuk yang diukur oleh dokter. Gitu. Lalu ada lagi nih, computerized interview. Jadi interview yang menggunakan komputer. Oke, jadi menurut para mahasiswa sebenarnya efektif nggak sih menggunakan interview via komputer? Pasti banyak ya, beragam ya. Ada yang bilang mungkin, ya kan nggak bisa lihat sentuhan emosinya seperti apa gitu, karena tidak ada kontak langsung gitu ya. Atau ada lagi mungkin yang berpendapat bahwa ya dengan komputer bisa malah bebas ngomong apa aja, kan kita tidak harus berhadapan dengan orang langsung gitu. Nah, jadi dari hasil penelitian itu dikemukakan bahwa orang itu mungkin akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang diri mereka itu melalui komputer daripada wawancara langsung gitu ya. Nah, hal ini tuh mungkin saja karena kepercayaan diri, atau dengan komputer itu kan lebih banyak menyediakan waktu untuk mencatat semua keluhan gitu ya. Kalau mungkin kalau ketemu langsung kan kita bisa tidak, ya mungkin kita lupa gitu. Nah, jadi dengan komputer kan kita bisa lebih banyak menuangkan apapun yang ingin disampaikan. Nah, tapi di sisi lain, benar, tidak ada sentuhan manusiawi dan ekspresi wajah yang mungkin dapat membantu dalam menyelidiki masalah-masalah yang sensitif gitu ya. Nah, jadi namun program komputer juga lebih murah dan lebih efisien dari segi waktu daripada wawancara pribadi. Nah, namun banyak juga penolakan tentang wawancara komputer ini, terutama dari dokter. Nah, karena dokter percaya bahwa kontak mata ke mata, kontak langsung, itu diperlukan untuk mengatasi masalah yang mendasari klien. Nah, jadi kesimpulannya adalah jika ada kombinasi penilaian berbasis komputer dan wawancara langsung, itu dapat menjadi keseimbangan terbaik antara efisiensi dan sensitivitas. Oke, kita masuk ke tes psikologis. Tes psikologis yang dibahas di sini itu ada tes intelijensi, tes objektif. Oke, kita masuk ke tes intelijensi dulu. Tes intelijensi ini, penilaian perilaku abnormal seringkali mencakup evaluasi kecerdasan klien. Jadi tes kecerdasan formal digunakan untuk membantu mendiagnosis disabilitas intelektual atau retardasi mental. Karena perilaku abnormal itu seringkali diacu juga kepada bagaimana nih tingkat kecerdasan klien. Nah, jadi tes kecerdasan formal pertama sekali dikembangkan oleh seorang ahli asal Prancis, Alfred Binet. Lalu kecerdasan seperti yang diberikan oleh skor seseorang pada tes kecerdasan biasanya diekspresikan dalam bentuk kecerdasan atau IQ. Nah, skor IQ biasanya didasarkan pada perbedaan deviasi skor seseorang pada tes kecerdasan dari norma kelompok usia seseorang tersebut. Nah, skala kecerdasan Wechsler adalah tes kecerdasan yang paling banyak digunakan saat ini. Oke, itu tadi kalau tes IQ. Nah, tes objektif. Nah, tes objektif adalah bentuknya seperti self-report gitu ya. Nah, jadi melaporkan diri dan menceklis item-item yang memang mengukur ciri kepribadian seseorang. Jadi orang diminta untuk menanggapi pertanyaan atau pernyataan spesifik tentang perasaan, pikiran, perhatian, sikap, minat, keyakinan, dan sejenisnya. Oke,
Baik, jadi selain menceklis itu juga ada menanggapi pertanyaan gitu ya. Nah, tes ini juga dianggap objektif karena dibangun berdasarkan bukti empiris yang mendukung validitasnya. Jadi dua tes kepribadian objektif yang banyak digunakan dalam pengaturan klinis itu adalah MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory dan Milan Clinical Multi-Axial Inventory atau MCMI. Kita bahas yang pertama dulu, MMPI. Jadi versi revisi dari MMPI ini ada MMPI kedua, berisi lebih dari 567 pernyataan benar salah, menilai minat, kebiasaan, bagaimana hubungan keluarga, keluhan kesehatan fisik, sikap, kepercayaan, dan karakteristik perilaku dari gangguan psikologis. Secara luas digunakan baik sebagai tes kepribadian dan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis pola perilaku abnormal. Jadi lebih dari 567 pernyataan. Oke, kalau The Milan Clinical Multi-Axial Inventory, MCMI dikembangkan untuk membantu dokter merumuskan diagnosis, terutama untuk gangguan kepribadian. MCMI sekarang dalam edisi ketiga disebut MCMI 3 adalah satu-satunya tes kepribadian objektif yang secara khusus berfokus pada gangguan kepribadian. Nah, sebaliknya MMPI 2 yang tadi itu fokus kepada ciri-ciri kepribadian yang terkait dengan gangguan klinis, seperti gangguan mood, gangguan kecemasan, dan skizofrenia. Oke. Ada lagi yang namanya tes projektif. Jadi tes projektif tidak seperti tes objektif, tidak menawarkan opsi respon yang jelas dan ditentukan. Klien ini tuh disajikan dengan rangsangan yang ambigu, seperti bercak tinta dan diminta untuk menanggapinya. Jadi, kata projektif digunakan karena tes kepribadian ini berasal dari keyakinan psikodinamika bahwa orang memproyeksikan kebutuhan, dorongan, dan motif psikologis mereka sendiri yang sebagian besar terletak di alam bawah sadar, ke dalam interpretasi mereka terhadap rangsangan yang ambigu. Jadi ada dua di sini, the Rorschach-Inkblot Test, the Thematic Perception Test, atau TAT. Oke, yang pertama dulu, the Rorschach-Inkblot Test itu dikembangkan oleh psikiater Swiss Hermann Rorschach. Jadi sebenarnya Hermann Rorschach ini sendiri tidak pernah merasakan kesuksesan terhadap Inkblot Test ini. Karena di usia 38 tahun dia sudah meninggal karena komplikasi usus buntu gitu ya. Di tahun pertama di dalam merilis Rorschach ini sendiri. Nah, jadi ada 5 dari noda tinta berwarna hitam dan putih, dan 5 lainnya berwarna. Setiap noda tinta dicetak pada kartu terpisah yang diserahkan ke subjek itu secara berurutan. Subjek diminta untuk memberitahu penguji tentang noda apa atau apa yang mengingatkan mereka. Kemudian mereka diminta menjelaskan ciri-ciri noda, warna, bentuk, dan teksturnya yang mereka gunakan untuk membentuk persepsi mereka. Nah, jadi diukur gitu si kliennya itu memandang, mempersepsikan inkblot itu tuh seperti apa. Oke ya. Nah, sebelah kiri adalah Hermann Rorschach dan yang kanan itu seperti salah satu dari Rorschach testnya. Jadi ada stimulus ambigu yang dari bercak tinta. Jadi si kliennya itu harus memberikan tanggapan melihat apa. Nah, kalau mahasiswa sendiri itu melihat apa? Di sini lebih melihat yang mananya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada Thematic Apperception Test. Jadi TAT ini dikembangkan oleh psikolog Henry Murray di Universitas Harvard pada tahun 30-an. Apperception adalah proses mental untuk menempatkan ide baru atau impresi dalam konteks berdasarkan pengalaman masa lalu atau ide-ide yang ada. Jadi TAT ini berisi sekumpulan kartu, masing-masing juga menggambarkan hal yang ambigu juga. Nah, diasumsikan bahwa tanggapan klien terhadap kartu akan mencerminkan bagaimana pengalaman dan pandangan mereka tentang kehidupan, dan mungkin menjelaskan kebutuhan dan konflik mereka yang terdalam. Nah, ini salah satu contoh kartunya. Oke ya, nah jadi dengan diberikan kartu ini, si kliennya itu diminta untuk menjelaskan atau menceritakan tentang kartu tersebut. Gitu.
Oke, pemeriksaan neuropsikologis. Kemudian yang tadi pemeriksaan psikologis, ini neuropsikologis. Jadi pengujian neuropsychological mungkin digunakan bersama teknik brain imaging teknik seperti MRI dan scanning CT untuk menjelaskan hubungan antara fungsi otak dan mendasari perilaku abnormal. Oke, jadi selain scanning juga ada beberapa tes ya, misalnya the Bender Visual Motor Gestalt Test. Jadi tes Bender terdiri dari figur geometris yang menggambarkan berbagai prinsip persepsi Gestalt, dan ada the Halstead-Rayton Neuropsychological Battery. Tes yang mengukur fungsi perseptual, intelektual, dan keterampilan motorik serta kinerja. Nah, ini contoh the Bender Visual Motor Gestalt. Jadi di bagian A itu menunjukkan rangkaian gambar yang harus disalin oleh responden. Sementara bagian B merupakan hasil gambar dari seorang individu dengan kerusakan otak. Lalu adanya pemeriksaan behavioral. Jadi behavioral assessment menggunakan hasil tes sebagai sampel perilaku yang terjadi pada situasi spesifik dan bukan sebagai tanda-tanda dari tipe atau trait kepribadian yang mendasarinya. Jadi lebih kepada observasi langsung. Bisa saja yang menilai itu ada di ruangan dengan kaca yang tidak bisa terlihat dari dalam gitu ya. Jadi mengamati secara langsung perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh klien. Nah, tambahan dari observasi langsung ini ada self monitoring. Jadi bagaimana klien itu mengamati dan mencatat perilaku, pikiran atau emosinya diri sendiri, emosi diri sendiri. Contoh misalnya adanya perilaku merokok gitu ya, ingin melakukan pengurangan terhadap perilaku merokok. Jadi si klien itu harus mencatat sendiri gitu tentang perilakunya, ini berapa kali merokok hari ini, gitu-gitu. Terus bagaimana pikirannya dan bagaimana emosi dirinya. Nah, kemudian yang kedua analog measures, yaitu suatu pengukuran yang diambil dalam situasi yang sengaja dibuat sebagai simulasi dari situasi aktual dalam hidup. Jadi ini bisa saja seperti role play gitu ya. Misalnya ada seseorang yang sulit untuk berkomunikasi secara asertif, secara langsung gitu. Nah, jadi dengan menggunakan role play atau bermain peran, jadi adanya mungkin suatu adegan tertentu yang meminta si klien itu tuh mengkomplain kepada seseorang yang terkait tentang pekerjaannya gitu. Jadi misalnya ada mungkin skenario tentang dia telah bekerja keras, tetapi penilaian yang diberikan oleh dosennya itu jelek, misalnya begitu. Nah, jadi dengan adanya skenario itu, si klien itu bisa berlatih gitu untuk mengkomunikasikan bahwa dia sudah bekerja keras, hasilnya itu juga tidak berdasarkan buku, misalnya gitu ya, atau berdasarkan analisanya, dan bertanya mengapa penilaiannya seperti itu gitu. Nah, jadi yang berpura-pura menjadi dosennya juga kemudian akan bertanya lagi gitu loh. Tuh, masalahnya apa misalnya gitu ya. Nah, itu akan melatih kemampuan si klien untuk berkomunikasi secara asertif gitu, dan sekaligus juga bagaimana mengekspresikan gitu ya dirinya dalam role play tersebut. Kemudian yang ketiga, skala penilaian perilaku. Nah, ini berbentuk skala, melakukan checklist, misalnya gitu. Oke, jadi contohnya Child Behavior Problem Checklist, CBCL. Nah, jadi orang tua itu diminta untuk menilai anak-anak mereka pada lebih dari 100 perilaku bermasalah yang spesifik. Misalnya, menolak untuk makan, tidak patuh, suka memukul, tidak kooperatif, contohnya seperti itu. Jadi bisa di checklist. Oke, pemeriksaan kognitif, itu pemeriksaan kognitif mencakup pengukuran kognisi, pikiran, keyakinan, dan sikap. Jadi Aaron Beck itu merancang suatu buku harian, Daily Record of Dysfunctional Thought. Setiap kali klien mengalami suatu emosi yang negatif, dilakukan pencatatan untuk mengidentifikasi situasi di mana keadaan emosional terjadi, pikiran otomatis atau disruptif, dan lain sebagainya.
Jadi di sini ada dua, the automatic thought questionnaire dan dysfunctional attitude scale. Jadi ada ATQ dan DAS. Oke. Nah, pengukuran fisiologis itu mempelajari respon fisiologis orang. Gimana kecemasannya? Contohnya diasosiasikan dengan bangkitnya saraf simpatis dari saraf otonom. Nah, orang yang cemas itu kan menunjukkan tekanan darah dan degup jantung yang dapat diukur secara langsung melalui denyut nadi dan alat ukur tekanan darah. Dapat juga berkeringat lebih banyak ketika merasa cemas. Oke, di dalam teori fisiologis, di dalam pendekatan pengukuran fisiologis ini, ada teknik pemetaan gambar otak, brain imaging, dan pencatatannya. Contohnya elektroencephalograph, EEG, brain electrical activity mapping, positron emission tomograph, magnetic resonance imaging. Nah, faktor sosiokultural pada pemeriksaan psikologis ini penting untuk diperhatikan. Jadi peneliti dan ahli klinis harus memperhatikan faktor sosiokultural dan etnis klien ketika menilai ciri kepribadian dan gangguan. Jadi terapis itu perlu menyadari pentingnya preferensi bahasa klien saat melakukan penilaian. Makna itu bisa hilang dalam terjemahan atau lebih buruk lagi terdistorsi. Misalnya nih, klien Spanyol itu sering dinilai lebih terganggu ketika diwawancarai dengan menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Spanyol. Gitu. Dan kemudian terapis juga perlu menghargai idiom dan seluk-seluk bahasa yang berbeda. Gitu. Nah, bisa saja berhadapan juga dengan klien yang terus terang mungkin banyak kan idiom-idiom yang harus memang dipahami dari satu budaya dan budaya yang lain. Jadi jangan sampai ketika sebagai peneliti kita membacai idiom tertentu yang maknanya berbeda jika dipandang dari budaya yang berbeda. Gitu. Nah, psikologi abnormal di era digital. Oke, sekarang udah canggih gitu ya. Apa-apa sekarang itu sudah bisa kita lihat di smartphone kita. Nah, jadi terapis itu juga bisa sebenarnya menggunakan aplikasi smartphone sebagai alat terapi sehingga memungkinkan terapis untuk melampaui batas-batas ruang konsultasi dalam melacak pikiran, perilaku, dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya nih, ada aplikasi mobile terapi, itu untuk melakukan level mood pada waktu tertentu. Ada lagi aplikasi Carelog bagi orang dengan anxiety dan depression, menilai dan mencatat suasana hati mereka beberapa kali sehari. Ada namanya Feel Coach. Aplikasi yang dirancang untuk membantu klien dengan borderline personality disorder. Aplikasi ini menyediakan sumber daya seperti pesan video dan audio yang mendukung untuk membantu pasien mengatasi situasi sulit yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian di University juga sudah ada peneliti yang telah mengembangkan aplikasi untuk screening bayi untuk tanda-tanda perilaku autistik. Gitu. Jadi pemerintah Amerika Serikat juga terlibat dalam pengembangan aplikasi lain yang disebut PTSD Coach, yang dirancang untuk membantu orang dengan PTSD mengelola gejala mereka dan menghubungkannya ke layanan yang mungkin mereka butuhkan. Ya, jadi memang sudah sudah maju gitu ya. Mereka bahkan sudah membuat aplikasi untuk publik gitu, sehingga bagi orang yang mengalami PTSD itu bisa mendapatkan akses untuk bantuan psikologis. Nah, ini sebelah kanan nih contohnya di PTSD Coach. Gitu. Jadi learn, self-assessment, manage symptom, dan find support. Oke. Kemudian ada juga aplikasi bagi compulsive hoarder yang tadi mengumpulkan sampah-sampah tadi, gitu, mengumpulkan barang-barang yang tidak wajar gitu ya. Nah, jadi klien diinstruksikan untuk mengirimkan gambar digital dari tempat tinggalnya sehingga terapis dapat memantau bagaimana perkembangannya. Oke, jadi daftar pustaka yang kita gunakan Nevid, Ratus, Green, 2018, Psychology Abnormal in a Changing World. Oke ya. Saya rasa itu saja untuk pertemuan materi untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan disampaikan pertanyaannya di forum. Oke, baik, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.